Nah, seperti ini kondisinya Kang ya. Yang ini udah hasil QC. Terus yang ini juga sama ya. Ini udah hasil QC, udah saya cek-cek. Baut-baut sekecil apapun udah saya cek. Diantaranya baut-baut kayak gini. Siapa tahu ada yang kendor-kendor, udah dicek semua, sangat detail banget. Terus di o-ring, terus di palepnya juga. Terus yang ini udah saya kasih teflon tambahan ya, biar kuat karena ini berhubungan dengan angin. Yang ini juga sama ya, ini udah saya cek. Pokoknya nanti untuk kelanjutannya mungkin saya review bengal ini, terus bengal ini juga, terus dan masih ada ya bengal-bengal yang lainnya. Dan yang paling penting sekali di sini ya, ada chamber max. Nih seperti ini bentuknya ya. Coba saya review, coba saya sepil-sepil. Barangkali di antara teman-teman video ini sekedar mengobati rasa rindu aja ya, mengobati rasa kangen aja yang masih nunggu-nunggu. Karena untuk chamber max ini hanya sekedar sampel ya. Nih bentuknya seperti ini. Nanti mungkin di antara teman-teman yang mau bikin bahan chambernya ini, entah itu nanti pakai popor atau pakai taktikal, harap disimak. Pokoknya harap disimak teman-teman ya. Jadi biar tahu, biar nggak salah gitu. Kalau misalkan seandainya kita mau rakit ini, nanti tambahannya apa aja, coba saya jelaskan ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Sebelum saya bongkar, coba perhatikan dulu ya bentuk fisiknya seperti ini. Seperti biasa kalau misalkan dari 88, untuk reelnya tidak menggunakan reel 11 alias menggunakan reel 22 atau reel Picatinny. Dan di sini ada 4 baut. Satunya yang ini ya, yang ini kalau misalkan suka dengan adapter laras, nanti baut ini untuk pengikat adapter laras. Dan yang 3 ini seperti biasa untuk pengikat laras ya. Untuk panjangnya ya, kalau misalkan kita mau proses laras, masuk larasnya itu seperti biasa OD14, tapi ini panjangnya lebih panjang dari bengal extra big. Kalau bengal extra big itu keseluruhan panjang laras masuk chamber, panjangnya itu kalau bengal ya, kalau bengal itu sekitar 7,2 cm, 7,3an lah. Kalau ini 7,5an ya. Nah seperti ini ya, 7,5. Ini buat gambaran aja, sekali lagi video ini buat gambaran maksudnya. Terus di sini ada extension. Nih, ini extension ya. Tutup per valve. Nah, seperti ini. Nanti dibuka aja ya. Ini sekedar memperkenalkan aja bentuk fisiknya seperti ini. Kebetulan chamber ini menggunakan plenum. Ini plenumnya seperti ini ya. Terus desainnya ini detail banget. Di sini ada sedikit cowakan ini untuk pemanis. Terus di sini juga sama seperti ini. Terus di atasnya di sini ada grafir mark. Terus di sini ada cowakan sedikit. Terus ke bagian sini. Nih ke bagian sini ya. Ini ke bagian sini ada cowakan juga nih kayak gini ya. Ini pemanis aja. Terus di sini, nah ini di sini ya. Di sini ini ada agak semacam apa ya? Ini ada semacam bergerigi gitu ya. Terus langsung ke belakang, sama di sini pemanisnya seperti ini. Terus di sini ada
grafir 88 airgun terpasang di sini. Yang di grafir itu stainlessnya ya, karena untuk stainless ini nanti bisa digonta-ganti. Yang penembak ini penembak khusus penembak kanan dipasangnya di sini. Nanti kalau misalkan kita bidiknya sebelah kiri, seat lever ini bisa dirubah dari kanan ke kiri sebelah sini ya. Termasuk nanti cancel kokangnya juga bisa dirubah. Di sini udah nih, di sini udah bikin tempat ini ya, cancel kokang. Nanti ini bisa dipindahkan cancel kokangnya ke sini ya. Ini khusus yang sebelah sini, berarti penembak kiri ya. Kalau misalkan sebelah sini, kalau saya sih sebelah sini, berarti penembak kanan ya. Terus ke belakangnya di sini ada setelan power. Kalau misalkan kita rakit pakai popor, di sini udah ada setelan power kayak gini. Jadi yang suka nih, kadang-kadang kan ada sebagian yang suka bikin setelan power yang custom kayak gitu. Nah ini nggak usah bikin lagi, karena ini setelan powernya enak banget nih. Cuman di sini tidak ditambahkan stabilizer. Kalau misalkan kita bikin stabilizer ya harus bikin lagi ya, harus istilahnya harus ngemodal lagi lah, paling sedikit-sedikit gitu. Nah, seperti ini. Untuk sebelah sininya seperti biasa ada desain-desain seperti ini. Di sini ada grafir Max. Dari kanan ke kiri juga sama ya. Desainnya ada semacam coakan seperti ini, ada semacam seperti ini ya. Nih. Terus di sini untuk triggernya dimasukin ke sini ya. Ini minimalis banget. Nih. Seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalkan penasaran, coba nanti saya bongkar aja ya. Kemarin itu chamber ini ya pas open banget. Kalau open kan nggak lama-lama ya dari 88 itu. Kalau misalkan hari ini jam sekian itu open, jangankan beda sehari, beda jam aja kadang-kadang nggak bisa, selisihnya agak beda gitu. Ini pas open aja ya. Kemarin itu kan ini chamber harganya sekitar 2.700.000 ya, chamber ini ya. Terus kalau misalkan nanti ready, ya itu mah terserah. Apalagi yang seller bookingnya banyak, mau dijual berapapun ya itu mah loss ya. Entah itu nanti ya pasti kalau seller ya pasti ngelebihin, soalnya kan nggak inden, itu ready, itu bisa ya pokoknya kalau yang lain mah bebas ya, entah itu nanti mau dijual berapapun ya, entah itu 3 juta atau 3.500.000 ya, itu mah terserah gitu. Ini saya bicara yang open kemarin aja. Untuk chamber kayak gini udah ada plenumnya, udah ada plenum ini ya. Nih plenum ini dibanderol harga 2.700.000, tapi nggak ada plenum ininya. Terus kalau misalkan nanti ada tambahan plenum depan bisa nggak? Bisa nih. Untuk ininya nanti kalau misalkan kita punya pikiran pakai plenum ya tinggal pasang aja plenumnya seperti ini ya. Untuk ukuran plenum ini sama dengan kepala regulator. Nih kayak gini ya. Pokoknya untuk PNP nya chamber ini udah sama dengan PNP regulator. Nih kayak gini ya. Nih kalau misalkan yang suka pakai plenum terus regulator, entah itu nanti regulator knockdown atau regulator biasa, itu biasa ya, itu mah terserah ya, suka-sukanya ya. Pokoknya nanti kalau misalkan
suka dengan pakai plenum ya seperti ini. Terus kalau misalkan tidak suka pakai plenum, pakai Mickey Mouse, itu bisa juga pakai Mickey Mouse ya. Nah, di sini ada regulator, coba kita masukin. Nih, seperti ini. Ini udah pas banget beratnya ya. Pas banget tuh. Nanti tinggal dipasang tabung. Pokoknya yang suka load race, yang suka kebut-kebutan, ini sangat mantap pisan lah pokoknya ya. Terus kita bongkar extensionnya biar nggak penasaran ya. Ini agak nonjol segini ya. Nanti kalau misalkan kalau mau pakai plenum, menurut saya pribadi nanti bikinnya taktikal. Tapi yang suka pakai popor juga ya terserah, itu mah suka-suka ya. Coba kita bongkar ya. Untuk plenumnya, ini sebenarnya nggak pakai plenum juga, ini cukup besar ruang tampung anginnya. Untuk bahan chamber ini, bahannya ya ini sekarang dari 88 semua keseluruhan itu menggunakan T6 standar Eropa, kabarnya seperti itu teman-teman. Oke, kita bongkar. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak suka dengan plenum ini, nanti bisa diambilkan ini secara terpisah. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Untuk plenum ini sama dengan demit bengal ya. Ini sama dengan demit bengal. Jadi demit bengal itu plenumnya bisa diaplikasikan ke sini. Nih, mantap ya. Udah ini plenumnya besar, ditambah plenum depan ya kayak gini. Wih, pokoknya ngeri lah. Jangan tanya power pokoknya teman-teman ya. Terus di sini ruang tampung anginnya, wih, gede banget ya. Nih, pokoknya yang buat kebut-kebutan ini bisa dirakitkan minimalis, bisa dirakitkan lebih sangar lagi bisa ya. Pokoknya udah sangat rekomendasi lah dengan harga 2.700.000 pas waktu open. Nah, nanti kalau misalkan ready ya paling selisihnya sedikit teman-teman, karena kan harga ready dengan harga inden itu beda gitu ya. Terus yang ini mah nggak usah dibongkar ya. Pokoknya dari paha ini, dari paha tusuk mimis, terus dari ini stabilizer tusuk mimis ya. Nih, ini stainless. Terus ini tusuk mimis stainless. Terus di sini stoppernya juga stainless. Karena kalau misalkan stopper dibuka, tusuk mimis dibuka ya, terus ini dicabut, kalau kita masukin laras dari ujung sini ke ujung sini itu masuk ya, keluar gitu, labas, los semuanya OD14. Nih, biasanya kalau chamber itu coba perhatikan ya, ini barangkali aja kalau misalkan ambil chamber, nanti ada juga yang tidak lurus antara si ini ya, si lubang laras itu dengan yang ini, yang ke belakang sini. Kadang-kadang nggak lurus, ngelihatnya dari sini nih teman-teman ya. Nah, ngelihatnya di sini nih, ini kan ada lubang untuk laras ya, ini untuk loading. Nah, pinggir ini dengan pinggir itu coba perhatikan. Kadang-kadang ada ya sebagian yang tidak lurus. Kebetulan dari kita yang nggak ada pengerjaannya
udah CNC kok gitu ya. Oke, seperti itu ya. Terus apa ya, kadang-kadang saya kalau bikin video suka agak lupa ya. Ya pokoknya kurang lebih ini buat sekali lagi untuk patokan, untuk gambaran. Video ini hanya sekedar istilahnya gambaran aja. Barangkali di antara teman-teman yang masih nunggu ya, nunggu chamber ini belum dapat, nanti juga dapat. Tunggu aja, sabar aja, sesuai instruksi ya. Sekali lagi, ini hanya sekedar sampel buat review-review sambil kita nunggu. Nanti mungkin apa yang harus disiapkan. Biasanya gini ya, kalau saya pribadi ya, kalau dulu sebelum istilahnya saya ke 88, karena kan dari 88 itu ke 88 itu maksudnya saya kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahunan ya. Nah sebelum main 88 jelas saya main chamber-chamber lain dulu ya, entah itu produknya dari apa, ini dari tetangga nih, dari Irabelco, dari Semarnya udah saya pernah gitu ya. Terus tetangga lagi dari Bogor, produknya Mbah Bejo Borneo udah pernah juga. Terus dari Puka 22 udah pernah juga ya. Itu bahkan Puka kalau nggak salah saya indenya sampai 7 bulan, bayangkan ya. Semarneo 4 bulan, Borneo kalau nggak salah pas kebetulan agak cepet itu mah nggak nyampe 3 bulan. Terus ada Japa Hunting saya pernah beli. Terus taktikalnya yang Japa itu udah pernah gitu. Dan akhirnya waktu pas ke 88 ya, saya waktu itu sukanya tertariknya dengan AFC, pokoknya mantep gitu aja ya. Terus untuk chambernya Demit DH sama Freedom. Demit DH sama Freedom. Nah dari situ nyoba-nyoba gitu ya. Akhirnya saya pokoknya tertarik lah, pokoknya menurut saya mah gitu ya. Kata orang mah kan istilahnya recoilnya besar lah ini itu, tapi saya pribadi suka gitu ya, nggak tahu pokoknya suka banget lah. Nah oke, kita lanjut aja, kita rakit lagi. Sekali lagi ini hanya gambaran ya. Yang tadi saya bilang kalau misalkan saya dulu emang seperti itu. Kalau misalkan mau ngirit-ngirit ya nyicil-nyicil, kita siapkan chambernya sambil nunggu chamber, siapkan regulatornya yang mau pakai regulator. Terus siapkan plenumnya, karena yang order kemarin dengan harga 2.700.000 itu hanya dapat chamber set segini ya. Dalamannya udah ada, terus dikasih ini ya, dikasih ini tidak dikasih ya, cuman plenum ini aja, regulator tidak dikasih, apalagi teleskop tidak dikasih ya. Cukup segini aja nih, yang jangan salah nanti nih, chamber sama plenum ininya. Terus sambil nunggu ya kita butuh persiapkan rakitnya mau seperti apa, nanti taktikal kah ya, pakai popor kah, kita kan nggak tahu ya. Nih seperti ini hanya gambaran aja pemanis. Kalau misalkan kita pakai plenum bentuknya seperti ini, kalau misalkan tidak bentuknya seperti ini gitu ya. Terus di sini ada regulator, coba saya pasangkan ya. Nanti kurang lebih ya semacam ini. Tapi menurut saya pribadi kalau misalkan mau pakai dipasangkan plenum, maksudnya ini kalau misalkan pakai taktikal custom, kalau taktikal kan banyak ya pengrajin di luar. Nah, ini keren banget lah pokoknya. Langkah hampernya ini cukup enggak bergetar gitu ya.
Tapi saya mah suka bergetar beneran teman-teman ya. Nih, terus yang enggak suka dengan plenum ini nanti bisa diambil secara terpisah ininya. Terus yang suka pakai Mickey Mouse bisa, yang suka pakai regulator kayak gini juga bisa. Nih ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.